Oke, udah di-record ya. Sip. Oke, thank you. Sekali lagi, perkenalkan saya Ruby Herman. Saya adalah praktisi di bidang properti dan juga mengedukasi. Saya punya gerakan namanya Muda Keren Punya Properti. Kenapa sih muda keren punya properti? Gini loh teman-teman. Nah, kalau di dalam realita kehidupan, ya, kita tahu bahwa kehidupan ada butuh sandang, pangan, dan papan. Ya. Ya, sandang, pangan, papan. Tapi kebanyakan realita di marketplace yang digaungkan kebanyakan adalah sandang dan pangan. Jadi banyak banget atau orang-orang yang berpengaruh atau mungkin selebgram atau youtuber kebanyakan mengaruhinya lebih ke mungkin gadget, lifestyle dan lain-lain. Nah, kenapa ada muda keren properti gini? Dalam kehidupan ada tiga kategori basic on umur gitu ya. Sama gini teman-teman. Ada yang umurnya 55 tahun, mungkin teman-teman sudah menjumpai, ya saya juga sering menjumpai realita yang ada, umur 55 tahun, tapi nggak punya properti, Hmm. nggak punya rumah, pokoknya nggak punya properti, nggak punya tempat tinggal gitu ya. Kalau teman-teman ada yang menjumpai itu, boleh tulis di komen, pernah nggak menjumpai orang yang umurnya 55 tahun, ya nggak punya properti. Kalau teman-teman pernah menjumpai, silakan tulis di komen. Kalau saya sering melihat itu, gitu ya, sering melihat itu, dan yang saya lihat, karena dia nggak punya properti, ya karena, nah ada, Jessica bilang ada, karena dia nggak punya properti, kita tahu bahwa umur 55 rata-rata orang pensiun ya, itu nggak Yul? Ya. Masa pensiun umurnya 55, ya Ferry Wang bilang ada, umur 55. Nah pensiun biasanya oke lah dapat uang pensiun, ya kan? Nah tapi uang pensiunnya dipakai untuk mungkin kontrak, ya kan, ngekos. Nah itu ada masa waktunya kan. Kita tahu bahwa untuk kontrak butuh biaya, untuk ngekos butuh biaya. Mestinya umur 55 harusnya itu nimang-nimang cucu, ya ajak cucu mungkin jalan-jalan dan lain-lain ya. Mungkin nggak masa COVID ini ya. Biasanya gitu. Kalau misalnya dia nggak punya rumah, dia harus mikirin nih. Wah, saya harus bayar kontrakan, ya atau bayar misalnya uang kos, ya. Nah harus mikirin, harus kerja keras, harus kerja ekstra, gitu kan. Nah, bayangin di masa umur segitu, kan umur jalan terus. Akhirnya ada jadi stres, depresi, dan lain-lain. Nah, kemudian itu kategori umur 55 ke atas. Nah, saya sering juga menjumpai umurnya yang 40 nih, kategori kedua ya. Umurnya 40 ya. Artinya kan life begins at 40 kalau pria ya, Yul ya. Life begins at 40. Tapi saya banyak menjumpai ya, umur 40 yang income-nya itu ada yang 50 juta, bahkan sekarang ada juga yang trending kemarin ini 80 juta gitu ya. Nah, tapi yang 50 juta ini bahkan nggak punya juga properti. Hmm. 50 juta nggak punya properti. Kalau teman-teman menjumpai, boleh juga tulis ada apa enggak gitu ya. Tapi saya menjumpai umur 50, umur 40 ini, ya saya tanya, jadi uangnya habis di mana, bro and sis gitu kan ya. Jadi Mm-mm. ada pria, ada juga wanita. Ya, lifestyle, tadi baik lagi. Mobil, gadget, ya, hangout, dan lain-lain gitu. Terus tinggalnya di mana? Ah gampang lah. Yang penting Instagramnya keren, ya kan? Tinggal ya bisa ngkos kontrak lagi gitu gitu jadi. Artinya ya yang bayangin yang umurnya tadi 40-an nggak punya atau belum sadar mindset punya properti, uangnya habis gitu aja. Uangnya habis gitu aja. Udahlah, besok kan dapat lagi, ya kan? Nah, itu mindset yang ada, gitu kan? Nah, itu kategori kedua. Kalau teman-teman menjumpai juga orang-orang seperti itu, silahkan tuliskan juga. Kalau teman-teman menjumpai. Oke, yang ketiga kategorinya ini yang biasa dikenal milenial, gitu kan? Milenial ya. Mungkin Yuli milenial ya. Kalau saya mungkin Iya. milenial di atas dikit. Ya kan? Nah, milenial nih Yul. Milenial zaman sekarang ya. Kemarin ada eh, bukan survei ya, analisa perhitungan dari Kemen PUPR gitu ya. Ntar saya kasih lihat juga Kemen PUPR bahwa gini loh, 81 juta milenial di Indonesia nggak punya properti. Hmm. Iya, iya. Artinya milenial boro-boro mikirin properti gitu. Kebanyakan nggak punya properti.
gitu. Nah, kalau bayangin dari milenial terus ke umur yang 40-an sampai umur 55, sampai 55 nggak ada. Akhirnya itu udah kayak lingkaran yang nggak ada ujung gitu. Sedangkan kalau udah umur 55 itu udah ada penyesalan. Kenapa? Kenapa teman-teman gitu ada penyesalan? Karena gini, ada 3 hal teman-teman. Dalam kehidupan ada 3 hal. Waktu, tenaga, dan uang. Jadi waktu, tenaga, dan uang. Ya. Kalau waktu itu nggak bisa diputar kembali. Ya. Jadi ketika timingnya ya udah umur 55 gitu, wah aku nggak bisa diulang kembali nih. Ya coba gue dari umur muda gitu, udah mikir di properti gitu kan. Nggak tuanya kayak gitu. Nggak tuanya stres, depresi gara-gara untuk buat mikirin bayar kontrakan dan biaya hidup gitu ya. Nah sama tenaga juga begitu umur 55 tenaga kan udah berkurang, ya kan, udah nggak produktif lagi teman-teman, ya kan. Sama uang juga sama. Ketika udah umur 55 udah nggak produktif lagi, udah berkurang gitu untuk bisa menghasilkan uang. Nah maka itu saya bikin namanya kampanye muda keren punya properti. Jadi dari muda Anda juga keren tapi punya properti dari muda gitu. Nah itu tadi kenapa latar belakang adanya gerakan ini, supaya apa, mengkampanye kepada teman-teman milenial untuk sadar pentingnya punya properti. Nah, tapi banyak sekali mindset-mindset yang salah terhadap properti. Ya, mindset yang salah apa aja nih? Pertama, wah, properti mah nggak kebeli, gitu ya. Harganya tinggi banget, gitu ya. Jadi saya mau bilang, mindset itu, ya, sebenarnya nggak benar. Karena gini loh, tinggi itu kalau memang lokasinya di area, di prime area, atau di pusat kota, gitu loh. Atau di ibu kota, ya kan? Tapi kalau kita bicara mungkin ke kota-kota penunjang dari ibu kota, itu masih banyak yang terjangkau. Terus mindset kedua yang salah. Wah, itu mah jauh banget. Ya kan? Jauh banget, itu jauh banget. Sulit. Dari pusat kota sulit. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jangan lupa bahwa pemerintah kita sekarang ini mengembangkan infrastruktur. Bayangin, ya 100 triliun budgetin untuk pembangunan infrastruktur. Ya, kedepannya nih, ya kedepannya saat ini juga udah kelihatan kan, kayak jalan tol, LRT, pembangunan MRT dan lain-lain. Jadi itu yang akan mengkonek dari Jakarta dan kota-kota sekelilingnya gitu, bahkan kota-kota yang jauh gitu ya. Nah, sedangkan pemerintah juga sudah mendukung dengan adanya properti-properti yang ada di sekeliling Jakarta yang sangat terjangkau gitu. Jadi mindset ini saya mau sharing dulu bahwa sama aja teman-teman, nggak cuma properti, mobil juga kalau kita lihat ya Yul ya, ada mobil yang mahal atau tinggi ya, tapi ada juga mobil-mobil yang masih terjangkau. Nah, cuman ini yang harus saya edukasikan kepada para milenial, nggak cuma milenial, semuanya juga gitu, bahwa bisa beli properti dari saat kita muda gitu, dari saat kita muda. Nah, sekali lagi, yes, benar. Waktu, tenaga, dan uang. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman, boleh nggak sharing juga umurnya berapa sih? Tadi kan udah tahu ada yang dari mana, dari mana, dari mana. Saya mau tanya dong, teman-teman nih di sini, ya kan? 22, 24. Nah, mantap. Ada yang mau nih? Angkatan Wow, saya. milenial semua nih, yes. Woo, mantap. Thank you ya. Saya mau ucapin thank you dulu buat nih 172 partisipan ya, yang sudah ikutan. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua karena ini akan mengubahkan dari cara pandang teman-teman akan pentingnya punya properti. Ada yang 99. Ada yang 17 tahun. Wow, mantap, 23 lebih kok. Oke, okay. Good, Michael. Devin, 17. Saya pernah diundang sharing ya sama salah satu influencer juga, ngajar ke yang umurnya masih sekitar 15 tahun. Begitu saya edukasi, yang umur 15 tahun ini akhirnya siapa yang mau beli properti? Wah, semua angkat tangan gitu loh. Karena tahu pentingnya punya properti. Oke, saya mau tanya lagi teman-teman. Teman-teman di sini pernah nggak main monopoli? Saya mau tanya dulu. Ada yang pernah nggak main monopoli? Pernah. Wow, William Bong, pernah. Yes. Nah, pernah. Good. Pernah ya? Nah, ingat ya teman-teman.
sebenarnya mindset yang udah keren punya properti, saya konekin sama mirip sama kayak main monopoli gitu. Ingat ya, main monopoli. Untuk main monopoli, teman-teman, untuk bisa membeli properti, ya sering banget loh, Suyanti sering banget. Bayangin ya, untuk bisa membeli properti, untuk membeli ada rumah, ada hotel gitu ya. Nah, kita harus bekerja dulu gitu, atau kita harus melakukan hal-hal dulu gitu. Ya kan? Ini sama seperti di kehidupan gitu, sama seperti di kehidupan. Kita harus kerja dulu dan lain-lain gitu kan, untuk bisa beli properti. Karena prinsipnya kayak main monopoli, ya itu sama. Ketika kita nanti pelan-pelan udah punya properti atau punya rumah atau apa, ketika ada orang yang naik situ, ya kan? Nah, orang itu akan bayar gitu kan ya. Nah, sama. Jadi properti selain buat tinggal, saya juga bisa sebagai passive income. Saya suka sama patung Desa Moringin. Saya banyak belajar sama patung Desa Moringin ya. Propertinya banyak banget gitu kan ya. Saya belajar gitu kan ya, bagaimana mindsetnya. Dan hari ini saya mau sharing juga ke teman-teman lewat versi simpelnya gitu loh. Ya. Makanya campaign Muda Keren punya properti ini supaya teman-teman sadar. Ini loh penting. Dan saya tanya, yang pernah main monopoli, gimana rasanya kalau punya banyak properti atau rumah atau hotel? Rasanya happy atau happy? Happy banget. Happy banget ya, dahsyat ya. Ya benar ya, keliling-keliling aja ya kan. Tinggal nunggu aja banyak setoran kanan kiri gitu ya. Setoran dari kanan kiri ya. Happy ya, happy banget. Yes. Itu dia. Itu ya permainan monopoli itu. Ya, gampang menang game, Pak. Wah, kalau gampang menang game artinya teman-teman mindsetnya udah saya selarasin nih. Saya selarasin gitu kan ya. Nah, sama nih dalam kehidupan juga sama. Di seperti itu terus gue menggunakan Iklan nih. Iklan ya. Ini jago main monopoli mungkin gitu ya. Iklan jago main monopoli. Nah, tadi bagus banget ya yang teman-teman pernah main monopoli ya, artinya tahu nih pola-polanya. Dan ingat saat kita mau membeli properti itu kan ada mengeluarkan uang, betul ya, Yulia? Dan uang itu juga sebelumnya ya, kalau di game monopoli sih enak ya, dikasih modal ya. Dikasih modal di awal gitu kan ya, modal. Tapi kalau di kehidupan nyata, kita modalnya harus cari sendiri, teman-teman. Nah, ini ilustrasi yang saya mau sampaikan. Teman-teman harus namanya bekerja dulu. Ya kan, untuk apa? Cari modal, cari uang, ya. Nah, teman-teman saya rasa di sini sudah banyak yang bekerja, ya. Saya mau tanya dulu, di sini ada nggak yang karyawan, ya, karyawan yang udah kerjanya kurang lebih ya sekitar 2 tahun lah kurang lebih. Ada nggak teman-teman? Artinya kalau udah karyawan kan udah dapat uang nih, udah dapat uang. Kalau ada boleh tulis di komen. Saya, Wendy, Hendy, saya. Wow, udah 4 tahun. Good. Oke, ini saya suka karena interaktif, gitu kan? Saya kayak seperti sharing di kampus nih. Oke, good. Thank you ya, teman-teman. Thank you buat interaktifnya karena saya butuh buat teman-teman bisa menyimak dan juga kita bisa saling interaksi gitu ya. Nah, teman-teman, saat ini saya mau tanya jujur deh, teman-teman yang tadi udah kerja 2-4 tahun, kepikiran nggak sih untuk beli rumah atau properti? Silakan jawab. Kepikiran nggak? Saya cuma mau tanya. Tadi yang udah kepikiran dong. Wah, good. Antoni Wijaya, pastinya kepikiran. Oke, good. Wow. Saya udah beli rumah. Wah, kalau udah beli rumah mantep nih. Salut. That's good. Pak, beli properti pakai uang bank atau itu nggak masuk? Oke, nanti saya jawab ya. Kepikiran. Oke. Sip. Nah, kalau udah kepikiran, saya mau tanya lagi, teman-teman. Udah kepikiran nih. Nah, kira-kira harga rumah yang teman-teman udah kebayangan loh, rumah seperti apa sih yang pengen dibeli gitu ya? Saya pengen tahu dulu. Kalau udah, kira-kira yang harganya berapa? Silakan ditulis. 155 juta, Pak. 5 sampai 7 M. 700 juta, 5 M. Wow, amazing. Wah. Yuli, kalau Yuli pengen beli yang harga berapa sih, Yul? Gitu. Saya 2 M. 2 M. Wow. Belum kesampaian nih. Wow, banyak ya Yuli. Wow. 1 M, 2 M. Tony Oki kita sama nih 2 M. That's good. Oke, karena sudah banyak yang mikirin punya properti, ya udah kita akhiri acara hari ini.
Ya, just kidding, just kidding, just kidding. Oke, that's good. Anda punya impian untuk ada yang tadi 1M, 2M, 5M, 7M, ya. That's good, ya, that's good. Tapi saya mau brainstorming teman-teman, ya kan. Nah, punya impian, ya, it's good untuk punya properti. Tapi teman-teman kita, ya, ini kuncinya. Kita harus saat ini sesuaikan sama kemampuan kita. Nah, ini nih, gitu kan ya, Kalau bilang ada yang 200 juta, jadi gini, 200 juta, oke. Teman-teman punya impian, that's good, gitu, that's good. Ya. Tapi yang saya mau sharing di sini, teman-teman, mari kita coba untuk mewujudkan apa yang kita punya impian, tapi kita selaraskan juga dengan kemampuan kita saat ini. Ya, sekali lagi kita selaraskan juga dengan kemampuan kita saat ini. Ya gini, karena gini, banyak orang punya impian, ya, punya impian, tapi kalau kemampuannya itu bisa, oke, gitu. Tapi kalau kemampuannya belum bisa, ini bisa jadi bumerang, teman-teman. Ini bisa jadi bumerang. Pertama, bisa jadi stres karena impiannya nggak capai-capai. Ya, yang kedua, bisa jadi bumerang, dipaksakan beli tapi nggak sesuai kemampuan, dipaksakan, akhirnya dalam beberapa bulan apa tahun gitu, akhirnya ditarik kembali gitu. Sama seperti ini, misalnya gini teman-teman, ya, kita anggapnya beli handphone deh, sama ya, handphone juga punya harga-harganya ya. Ada yang tipenya yang dari luar negeri, yang dari Eropa itu misalnya, atau dari Amerika yang harganya sekian gitu kan. Ada juga yang tipe-tipe yang terjangkau gitu ya. Nah, balik lagi, kalau misalnya kita beli tapi cicilannya tinggi banget, akhirnya gaji kita habis di handphone tersebut gitu kan. Nah, sama nih teman-teman. Dalam membeli properti, kita harus sesuaikan namanya dengan kemampuan. Nah, kemampuan. Ya, kalau enggak, sekali lagi, ini bisa jadi bumerang. Ini bisa jadi bumerang, teman-teman. Ya, tadi teman-teman yang saya boleh tanya jujur lagi ya. Tadi teman-teman yang kerjanya kurang lebih yang kerjanya kurang lebih 2 sampai 4 tahun ya. Yang income-nya